Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke kota Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tanda-tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, malam Natal merayakan sebuah malam yang terbesar dalam sejarah manusia. Juru selamat kita sudah lahir, Allah menjadi manusia, Sang Immanuel sungguh-sungguh ada di antara kita. Tentunya ini adalah hal yang membuat kita semua bersuka cita. Oleh karena itu kita lihat di Injil tadi, bahkan ya langit sendiri, surga sendiri tidak dapat menampung, tidak dapat menahan sukacita yang luar biasa di antara para malaikat. Sehingga nyanyian mereka pecah ya, terdengar kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Sebuah lagu yang biasanya kita nyanyikan, yang tadi juga kita bersama-sama nyanyikan ya, kemuliaan. Ini juga salah satu alasannya kenapa 4 minggu Advent kemarin kalau diperhatikan kita tidak menyanyikan lagu kemuliaan. Ya, bukan hanya sekedar iseng supaya berbeda dari masa-masa yang lain, tetapi juga masa Advent kita tidak menyanyikan lagu kemuliaan supaya ditahan dulu ya. Sehingga pas malam Natal kita bersama-sama dengan seluruh malaikat di surga bernyanyi bersama kemuliaan kepada Allah di surga. Yaitu salah satu alasannya kenapa masa Advent tidak ada lagu kemuliaan. Ya, ditunggu dulu supaya lebih meriah Natalnya bersama dengan malaikat bernyanyi. Jadi sungguh penuh dengan sukacita. Namun kalau kita lihat kembali kepada Natal pertama, kita akan melihat tokoh-tokoh yang menarik, karakter-karakter yang terlibat, dan juga situasi yang sangat menarik yang membawa permenungan kita lebih dalam lagi pada Natal. Ya. Siapa saja yang hadir pada malam Natal pertama? Ya, kalau kita lihat di gua yang sudah disiapkan,
oleh panitia, luar biasa ya. Ada Santo Yusuf, ada Bunda Maria, dan ada para gembala. Siapa mereka? Santo Yusuf seorang putra Daud, ya, keturunan Daud. Tetapi pada kenyataannya dia ini seorang tukang kayu sederhana dari sebuah desa yang gak terkenal, namanya Nazaret. Siapa Maria? Maria seorang wanita sederhana, sama dari sebuah desa yang tidak terkenal, Nazaret. Yusuf dan Maria ini bukan bangsawan, bukan selebriti, bukan juga seorang YouTubers, ya, bukan. Mereka orang yang sangat sederhana. Kemudian siapa yang mengunjungi Yesus, bayi Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf untuk pertama kalinya? Para gembala. Dan siapa para gembala ini? Para gembala ini pada kenyataannya orang-orang sederhana dan bahkan miskin. Mereka ini bukan pejabat, bukan ahli Taurat atau guru-guru yang tersohor pengetahuannya. Bukan seseorang yang memiliki kekuatan uang, kekuatan politik atau militer. Ya, orang yang sangat sederhana. Jadi kita lihat bahwa tokoh-tokoh yang hadir pada malam Natal pertama adalah tokoh-tokoh sederhana dan rendah hati. Dan kita lihat juga ya kondisi Natal pertama. Tuhan Yesus lahir di mana? Di sebuah kandang, sebuah gua. Tuhan Yesus tidak lahir di sebuah rumah sakit, tidak lahir di ruang bersalin, tidak. Tuhan Yesus lahir di sebuah kandang, sebuah gua yang dipenuhi dengan hewan. Bisa dibayangkan ya kondisinya, pasti sangat bau hewan, bau kotoran hewan. Dan bagaimana di sana banyak bakteri segala macam, ya, tidak higienis. Bukan sebuah kondisi yang ideal untuk melahirkan. Tapi inilah kondisi Natal pertama. Orang-orang sederhana dan juga tempat yang sangat sederhana. Ya. Namun walaupun kondisinya sederhana, walaupun kondisinya bahkan miskin, kita lihat suasananya tetap suasana sukacita. Tetap suatu perayaan yang luar biasa. Kenapa seperti itu, Romo, ya? Padahal orangnya biasa-biasa saja, sederhana, tempatnya bahkan ya di bawah standar. Tapi kenapa kok mereka tetap bersukacita? Nah, ini pelajaran yang sangat berharga dari Natal pertama, ya. Bahwa arti sukacita yang sejati itu bukan pertama-tama apa yang kita dapatkan, apa yang kita kumpulkan yang membuat kita bersukacita. Yang membuat kita berbahagia itu bukan pertama-tama ya apa yang kita dapatkan, bukan pertama-tama apa yang dari luar kemudian kita miliki. Bukan masalah berapa banyak ya materi yang kita miliki atau keuntungan ya, profit, cuan yang kita miliki. Bukan berapa besar prestasi kita, bukan berapa besar popularitas kita, berapa banyak jumlah followers kita atau subscriber kita, bukan. Bukan juga berapa besar kekuatan politik dan uang kita. Bukan itu yang diajarkan Natal pertama, ya. Jadi bukan Natal itu bahagia bukan karena kita mendapatkan banyak hadiah. Kebahagiaan itu bukan berarti kita harus dapat baju baru, sepatu baru, mainan baru, bukan. Kebahagiaan pada musim liburan ini bukan berarti mengunjungi berbagai tempat.
staycation di Bali, di Lombok, ya, Labuan Bajo, ya, di Bunaken, di Raja Ampat, wah semua di checklist ya. Bagi yang punya uang ya. Yang nggak punya uang gimana Romo? Jangan khawatir ya. Bisa liburan di Paroki Redemptor Mundi ya, wisata petik pisang. Ya. Pisangnya Romo Seto. Gratis ya. Tapi bukan itu. Itu bukan inti kebahagiaan Natal. Lalu kebahagiaan Natal apa Romo? Ya. Ingat bahwa kebahagiaan sejati itu adalah karunia Roh Kudus. Dan makanya kita harus mempersiapkan hati kita sebaik mungkin untuk menerima karunia kebahagiaan sukacita sejati ini. Bagaimana sekarang kita mempersiapkan hati kita? Jawabannya kita harus belajar dari orang-orang pertama yang hadir pada malam Natal. Bunda Maria, Santo Yusuf dan para gembala. Mereka ini seperti apa sih? Mereka ini gak punya apa-apa. Mereka ini orang yang sangat sederhana. Tetapi mereka rendah hati. Dan karena kerendahan hati ini, mereka bisa menerima Yesus. Oke, saya harus bedakan ya. Rendah hati itu sangat berbeda dengan rendah diri. Kadang-kadang sering tertukar mana yang rendah hati, mana yang rendah diri. Rendah hati itu adalah sebuah keutamaan sejati. Sedangkan rendah diri itu sebuah kondisi psikologis yang tidak sehat. Rendah diri itu biasanya mengalir dari penilaian yang salah terhadap diri sendiri. Secara khusus merasa diri atau menilai diri kurang mampu, selalu kurang sempurna, selalu kurang baik, kurang lengkap. Ya. Dan biasanya kalau orang yang rendah diri itu salah satu efeknya selalu merasa minder. Kadang-kadang juga seringnya merasa insecure. Iya. Itu orang-orang yang rendah diri biasanya. Ya. Dan orang-orang yang rendah diri ini bukan hanya masalah mereka yang minder tidak mau tampil di depan. Orang-orang yang rendah diri juga sebenarnya bisa terjadi pada kita yang sebenarnya berprestasi dalam hidup. Yang kinerja dan performa kita sebenarnya oke di dalam hidup. Ada seorang wanita sebenarnya cantik. Tapi karena dia insecure, karena dia merasa rendah diri, saat dia melihat ada wanita yang lebih cantik sedikit, wah galau. Ya. Gak boleh yang lain lebih cantik. Saya harus paling cantik. Makanya ya yang dulunya mungkin mengunjungi derma ya, hanya beberapa kali setahun, kemudian menjadi seminggu sekali pergi ke derma. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Kantong suami, dompet suami jebol ya. Tidak puas ya, sudah pergi ke derma, ternyata masih lihat lagi di Facebook atau di IG ada wanita lebih cantik lagi. Galau lagi, gak mau. Akhirnya mulai ya disuntik silikon. Gak puas lagi, ikut operasi. Masih gak puas, akhirnya pergi ke luar negeri. Ya, pergi kemana? Ke Korea ya. Sayangnya mendarat di Korea, ya. Sayang mendarat di Korea Utara ya. Jadi bukannya disuntik silikon malah disuntik nuklir ya, meledak wajahnya. Ya. Hanya gara-gara galau, insecure, minder, rendah diri. Orang-orang kadang-kadang berprestasi. Sebenarnya berprestasi dalam tempat kerja, dalam sekolah. Tetapi karena kurang percaya diri, rendah diri, selalu merasa tidak sempurna. Selalu merasa kurang. Dan merasa terancam dengan orang-orang
di sekitarnya yang sebenarnya berprestasi juga. Gak bisa lihat orang lain berprestasi. Dan apa yang terjadi? Iri hati. Dan kalau sudah iri hati, wah berbahaya. Mencoba menghancurkan yang lain. Ini akarnya di mana? Ya tadi saya sebutkan, rendah diri. Rendah diri berbeda dengan rendah hati. Yang satu tidak sehat, yang satu keutamaan sejati. Rendah hati seperti apa sih Romo? Ya, rendah hati seperti apa? Rendah hati adalah kemampuan kita ya untuk menilai diri secara objektif dan mampu melihat siapa diri kita sesungguhnya. Siapa diri kita sesungguhnya? Ada yang tahu? Dapat pisang 2, ya, suster? Tahu? Ya. Diri kita adalah citra Allah. Jadi kalau kita mengenali diri kita sebagai citra Allah, kita menyadari dengan objektif apa yang merupakan talenta kita, apa yang bukan, apa yang merupakan potensi kita terima, apa yang masih kurang kita kembangkan. Setiap orang citra unik dari Allah, tidak perlu terlalu dibanding-bandingkan. Dan kata rendah hati dalam bahasa Yunani, kok Yunani ya, bahasa Latin, humilitas. Humilitas itu dari kata humus. Humus tahu artinya apa? Humus itu tanah, kotoran. Ya, makanya pupuk humus itu kan dari kotoran. Jadi menyadari bahwa diri kita itu tidak lebih baik dari kotoran atau humus. Kalau kita lihat kejadian, Tuhan menciptakan kita dari apa? Dari tanah. Sebenarnya kita tanah, ya. Dari tanah dan kembali ke tanah. Tapi walaupun kita tanah, kita dibentuk oleh Tuhan. Dicintai oleh Tuhan, dijadikan citranya. Kita berharga, kita penting karena kita dicintai oleh Tuhan. Itu nilai kita. Bukan apa yang kita dapatkan di dunia ini. Bukan prestasi kita pertama-tama. Tapi menyadari bahwa kita dicintai Tuhan. Dan semua apa yang ada di dalam diri kita, segala talenta kita, ini dari Tuhan. Nah, karena kita sadar itu, bahwa semuanya dari Tuhan, kita pun akan selalu bersyukur. Semua dari Tuhan, semua berkat, semua indah, kita akan bersyukur. Dan saat kita mampu selalu bersyukur, kita akan selalu bahagia. Rendah diri itu resep untuk tidak bahagia. Rendah hati itu kunci untuk bersukacita. Dan ini kenapa Bunda Maria dan Santo Yusuf dipilih oleh Tuhan menjadi Bunda Kristus dan orang tua Yesus. Mereka ini bukan orang yang kaya, bukan orang yang berprestasi, bukan orang yang memiliki kekuatan secara politik. Tidak. Mereka hidupnya sangat sederhana. Miskin bahkan. Dan kita lihat hidup mereka banyak penderitaan. Tetapi kenapa mereka bisa bersukacita? Karena mereka melihat semua bagian hidup mereka sebagai berkat Tuhan. Kalau kita nggak bisa melihat ya Yesus yang ada di kandang kotor, kandang hina, jangan harap kita bisa bersukacita. Kalau kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah kepahitan kita, jangan harap kita bisa sungguh-sungguh bersyukur dan bersukacita. Itu pesan Natal buat kita. Kita diajak untuk melihat semua sebagai berkat.
Kita diajak untuk selalu bersyukur. Kita diajak untuk menyambut Yesus dimanapun di dalam hati kita. Selamat Natal, semoga menemukan Yesus di dalam hidup kita. Amin.